Bumi episode 6. Sisa hujan sepanjang pagi sudah menguap di jalanan saat angkot yang kutumpangi merapat di depan rumah. Sally bilang nanti dia yang bayar. Aku mengangguk, lalu turun dari angkot. Aku berlari-lari di rumput halaman, membuka pintu depan. Berteriak-teriak mengucap salam, suara mama terdengar menjawab dari dapur. Aku naik ke lantai 2, menuju kamarku, melempar tas sekolah sembarangan ke atas kasur. Mama yang sedang memasak di dapur meneriakiku agar bergegas ganti baju, makan siang, dan bersiap-siap. Pukul 3 kami harus segera berangkat ke toko elektronik. Aku balas berteriak, "Siap, Ma." Aku tertawa riang. Jalan bersama Mama selalu menyenangkan. Hal pertama yang kulakukan kemudian adalah melongok ke sana kemari. Ini aneh sekali. Biasanya 2 kucingku sudah riang menyambut saat aku masuk ke dalam rumah. Tapi tadi yang loncat dari balik pintu hanya si putih. Si hitam tidak kelihatan sama sekali. "Hei, si hitam mana, Put?" Si putih seperti biasa menyundul-nyundul manja betisku, mengeong pelan. "Kamu lihat di mana si hitam, Put?" Aku lembut mengangkatnya dengan kedua telapak tangan, memeluknya, terus memeriksa kamar sambil menggendong si putih. Aduh, kemana pula kucingku yang satu lagi? Tidak ada di kamarku, juga tidak ada di kamar lain, lantai 2. Aku beranjak menuruni tangga. Boleh jadi si hitam sedang malas-malasan di dapur menghabiskan makanan. "Kamu belum berganti pakaian, Ra?" Mama menegurku. Aku menggeleng, masih sibuk mencari. Si hitam tidak ada di dapur, tidak ada juga di bawah meja makan, di sebelah lemari, atau di tempat favoritnya selama ini. Aku menghela nafas. Ini jarang sekali terjadi, bahkan seingatku tidak pernah terjadi. 2 kucing kembarku ini selalu bersama-sama menyambutku, selalu berdua kemana-mana, bermain berdua kompak. "Apa si hitam sakit, Put?" Si putih yang sedang kugendong hanya mengeong. Mata bulatnya berkerjap-kerjap. Baiklah, aku beranjak memeriksa ruang tengah, ruang tamu, kamar mandi, bahkan garasi. Apapun tempat yang mungkin. 5 menit sia-sia, aku kembali masuk ke dapur. "Kamu belum berganti pakaian, Ra. Ayo bergegas, kita tidak bisa lama-lama di toko elektronik. Mama harus menyiapkan makan malam, papamu pulang lebih awal malam ini." Mama menatapku tidak mengerti. Gerakan tangannya yang sibuk membereskan peralatan masak terhenti sejenak, memperhatikanku yang sedang mencari sesuatu. Aku menggeleng. "Kamu mencari apa sih, Ra?" "Ma, lihat si hitam." "Si hitam? Bukannya kamu sedang menggendong kucing kesayanganmu?" "Bukan yang ini, Ma. Satunya lagi." "Satunya lagi apa?" "Iya, kucing Ra yang satunya lagi. Mama nggak lihat." "Aduh, Mama nggak ngerti deh. Kamu jangan aneh-aneh lagi kayak waktu SD dulu. Jelas-jelas sejak dulu hanya ada 1 kucing di rumah ini." Mama melotot. Lantas sedetik kemudian tangannya kembali membereskan peralatan. "Ayo cepat ganti seragammu, lalu makan siang. Jangan keseringan menggoda Mama seperti yang sering papamu lakukan, Ra." Aku menelan ludah. Sebenarnya aku ingin mengeluh, karena Mama terlihat santai-santai saja, padahal kucingku hilang 1. Tapi aku langsung mengurungkannya. Aku seketika tertegun. Mama barusan bilang apa? 1 ekor. Aku benar-benar baru menyadari hal itu sekarang, detik ini. Seperti ada yang melemparkan pemikiran itu di kepala. Ditambah dengan kejadian tadi pagi, melihat sosok hitam kurus di sekolah,
tiba-tiba membuatku berpikir ada yang benar-benar keliru dengan 2 ekor kucing kembar kesayanganku selama ini. Setelah 6 tahun punya kucing, aku pikir itu semua hanya gurauan mama dan papa. Jangan-jangan, ayo cepat ganti seragam, jangan malah bengong, mama berseru mengingatkan. Sejak usia 6 tahun, aku ingin punya kucing. Saking inginnya, aku pernah menculik kucing Anggora milik Tante Anita, adik mama, waktu kumpul arisan keluarga di rumahnya. Aku seharian bermain bersama kucing itu, memegang bulunya yang tebal seperti beludru KW1. Hangat memeluknya sambil tiduran, berlari mengejarnya di taman. Akhirnya saat pulang, aku gemas dan memasukkan kucing itu ke dalam tas. 2 hari kucing itu kusembunyikan di kamar. Persis hari ketiga, mama menemukannya. Mama marah besar, bilang tanteku justru cemas mencari ke sana kemari kucing kesayangannya 2 hari terakhir. Aku hanya menatap polos. Kucingnya lucu, mah. Lagian tante juga bilang kalau Ra mau, kucingnya boleh dipinjam beberapa hari. Mama tambah marah. Dipinjam itu berarti bilang-bilang, kamu mencurinya. Papa hanya tertawa, meredakan marah mama. Bilang bahwa aku masih 6 tahun. Papa lantas mengantar kembali kucing itu pulang ke rumah Tante Anita, membiarkan aku merengek menangis. Nanti-nanti kalau Ra sudah besar dan bisa mengurus kucing peliharaan sendiri, baru boleh. Mama tegas berkata, dan itu berarti tidak bisa ditawar-tawar lagi. 3 tahun berlalu sejak kejadian itu, persis ulang tahunku yang ke-9, kucing kembar itu hadir di rumah kami. Aku yang tahu hari itu ulang tahunku, berseru-seru riang, menuruni anak tangga sambil mengucek mata, menguap masih ileran, rambut panjang berantakan. Aku berteriak-teriak, "Mama, Papa, Ra ulang tahun, mana hadiahnya?" Mama dan Papa yang sudah bangun lebih awal tertawa. Mereka menungguku di meja makan sejak tadi. Aku ikut tertawa demi melihat tumpukan kotak hadiah di lantai. Aku langsung loncat bersemangat. Ada 6 kotak hadiah, 2 dari Papa dan Mama, yang lain dari saudara dekat dan tetangga. Persis saat aku selesai membongkar kotak ke-6 dan tertawa membentangkan sweater hijau, bel rumah ditekan seseorang, bernyanyi nyaring. "Biar Ra yang buka." Aku beranjak berdiri. Siapa tahu itu kadoku yang ke-7. "Sejak kapan Ra mau disuruh membukakan pintu kalau ada tamu?" Mama tertawa menggoda. Yang ada malah berteriak-teriak menyuruh orang lain. Aku menjulurkan lidah. "Biarin, hehehe." Aku berlari-lari kecil ke pintu depan. Dugaanku tepat. Itu kado ke-7. Kado paling spesial. Di dalam kardus berwarna pink, beralaskan talam lembut, ditutup kain sutra. Hadiah ulang tahunku menunggu. Saat aku membuka kain sutra tipis, 2 anak kucing berbulu tebal terlihat mengeong tidak sabar, saling gelitik, bermain satu sama lain. Aku sungguh kehilangan ekspresi terbaik, tidak bisa berkata-kata lagi. Aduh, 2 anak kucingnya lucu sekali. Mata mereka bundar bercahaya, bulunya lebih lebat daripada yang bisa kubayangkan. 2 anak kucing Anggora usia 2 minggu. Keduanya tampak mirip, warna bulu mereka hitam dengan bintik-bintik putih. Atau boleh jadi sebenarnya putih dengan bintik-bintik hitam. Saking ratanya warna hitam putih tersebut, 2 ekor kucing itu tidak bisa dibedakan. Kembar. Mama yang membelikan kucing. Papa berbisik. Mama dan Papa sudah berdiri di belakangku. Mama menggeleng. Mungkin dari tantenya. Aduh, lucunya.
Itulah kalimat pertamaku setelah terdiam 1 menit menatap 2 makhluk menggemaskan itu. Aku akhirnya merengkuh 2 ekor kucing itu, menoleh ke mama dan papa. Boleh pelihara ya? Boleh ya, Ma? Mama mengangguk dan aku sudah rusuh membawa kotak itu ke dalam, berlari bahkan sebelum anggukan mama terhenti. Masih 6 tahun lalu, saat usiaku 9 tahun. Kamu sudah memberi nama kucingmu, Ra? Papa bertanya, meletakkan secangkir minuman hangat ke atas meja. Kami sedang berkumpul di ruang keluarga. Habis makan malam, ulang tahunku. Sekarang jadwal menonton DVD, film kartun favoritku. Sudah, Pak. Aku menjawab pendek. Sedang asyik bermain bersama 2 ekor kucing baruku di atas karpet. Papa boleh tahu namanya? Papa antusias mendekat. Si hitam dan si putih. Aku menjawab, tersenyum manis. Si hitam atau si putih maksudmu? Papa mendekat lagi. Keningnya berkerut tipis. Ikut melihat kucing yang merangkak naik di pahaku. Bukan, Pak. Si hitam dan si putih. Maksudmu nama kucingnya ada 2. Dikasih 2 nama ya? Karena warna bulunya tidak bisa dibedakan. Hitam belang atau putih belang hitam. Papa bingung. Bukan, Pak. Aku menoleh. Masa Papa nggak ngerti juga, ujarku dalam hati. Kucingnya kan ada 2, Pak. Jadi yang satu namanya si hitam, satunya lagi si putih. Waktu itu aku tidak terlalu menganggap penting percakapan tersebut. Mama menyikut pelan Papa, mengedipkan mata. Papa mengangkat bahu menoleh menatap Mama tidak mengerti. Lalu kembali duduk di sofa. Biasa, Pak. Beberapa anak juga begitu, selalu punya teman lain. Mama berbisik, teman lain. Papa ikut berbisik, teman imajinasi. Mama tersenyum simpul, bermain dengan imajinasi, karena kucingnya hanya 1. Biar seru, mungkin Ra menganggap ada anak kucing lain, biar ada temannya. Jadilah dia seperti punya 2 kucing. Mama serius. Papa menelan ludah. Tentu saja, coba Papa tanyakan ke teman kantor, tetangga, kenalan. Mereka pasti bilang anak-anak biasa mengalami fase itu. Tidak berbahaya, lama-lama hilang sendiri. Tapi kan Ra sudah 9 tahun, Ma. Mama tertawa pelan. Bukannya Papa sendiri yang bilang bahwa Ra masih bayi. Setiap malam selalu mengecup dahinya. Bilang selamat tidur bayi besarku. Papa tertawa, lalu mengangguk. Dia meraih remote DVD player. Mama benar, Ra masih anak-anak. Setidaknya dia senang sekali dengan kucing barunya. Bahkan film kartun kesayangannya pun diabaikan. Kita bisa menonton yang lain saja. Mumpung Ra tidak akan protes. Malam itu aku terlanjur senang dengan hadiah kucing di dalam kotak berwarna pink itu. Aku sedikit pun tidak memperhatikan percakapan Papa dan Mama. Dan karena sejak usiaku 22 bulan, sejak bermain petak umpet itu, keluarga kami terbiasa dengan hal-hal aneh. Soal kucing itu cepat atau lambat juga dianggap biasa saja. Bahkan saat arisan keluarga diadakan di rumah kami, beberapa bulan kemudian, Tante Anita berseru riang, "Aduh, sejak kapan Ra punya kucing? Kok nggak bilang-bilang tante sih? Cantik sekali, kayaknya lebih cantik dibanding kucing tante ya." Sebelum aku menjawab, Mama justru memotong, bertanya balik ke tante. "Bukannya kamu yang kirim kotak pink itu? Hadiah ulang tahun Ra 6 bulan lalu." Tante Anita menggeleng bingung. "Aku kan mengirim sweater. Lagi pula kalau kucingnya secantik ini, lebih baik untuk aku saja." Tante Anita lantas tertawa. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengirimkan kotak berwarna pink, beralaskan bludru dan ditutup kain sutra terbaik itu.
dan tidak ada yang berusaha mencari tahu siapa yang mengirimkannya. Seiring waktu yang berjalan cepat, tidak ada yang terlalu memperhatikan saat aku bermain kejar-kejaran dengan dua kucingku di taman. Saling menggelitiki, basah-basahan, memberikan susu dan menyiapkan makanan. Bagiku, kucing itu selalu ada dua, si putih dan si hitam. Aku tidak pernah merasa kucing itu hanya satu, seperti yang dilihat papa, mama, tetangga, atau kerabat. Mereka hanya tahu aku punya seekor kucing anggora lucu. Ra, suara mama mengagetkanku. Mama sudah berdiri di depan pintu kamar. Aku menoleh. Aduh, berapa kali lagi mama harus bilang, cepat ganti baju, lalu makan siang. Kita harus jalan sekarang. Kalau kesorean, nanti toko elektroniknya tidak bisa mengantar mesin cucinya hari ini. Mama juga harus masak makan malam. Mama sepertinya terlihat marah menatapku, tidak mengerti kenapa aku masih mengenakan seragam sekolah. Ayo, Mama tunggu 15 menit lagi di garasi. Sekalian Mama membereskan garasi, kalau kamu tidak siap-siap juga, Mama tinggal. Iya, Ma, aku menjawab pelan. Dan satu lagi, bermain kucingnya bisa nanti-nanti. Si putih atau si hitam kan bisa main sendiri. Dari tadi kucingnya digendong, dibawa kemana-mana. Mama menunjuk kucing yang masih kugendong. Aku menelan ludah mengangguk. Punggung Mama hilang dari bingkai pintu, turun ke lantai 1 menuju garasi. Sekarang suasana hatiku benar-benar berubah, suram. Separuh hatiku sedih karena si hitam tetap tidak berhasil kutemukan. Setelah hampir setengah jam memeriksa rumah, aku mulai cemas jangan-jangan si hitam kenapa-napa. Separuh hatiku bingung dengan semua pemikiran baru yang berkembang di kepalaku. Bagaimana mungkin kucing itu hanya satu? Aku sendiri yang setiap hari menyusuinya dengan botol susu hingga usia beberapa bulan. Memberikan piring berisi makanan, memandikannya, mengeringkan bulunya, menyisiri bulunya. Mama pasti keliru. Kamu lihat si hitam tidak, Put? Aku berbisik. Kucing yang kugendong hanya mengeong pelan. Mata bulatnya terlihat bercahaya. Seperti biasa, manja menyundul-nyundulkan kepalanya ke lenganku. Sungguh tidak lihat. Aku mengelus kepalanya. Kucing yang kugendong tetap mengeong pelan. Baiklah, aku menghela nafas. Meletakkan si putih di lantai, beranjak merapikan isi lemariku yang tadi kubongkar. Aku memasukkan kembali kotak berwarna pink yang 6 tahun lalu tergeletak rapi di depan rumah kami, tanpa pernah tahu siapa yang mengantarkannya. Tidak ada siapa-siapa di halaman. Tidak ada kurir atau petugas yang mengantarkan kotak itu. Baiklah, urusan kemana perginya si hitam bisa kuurus setelah pulang menemani Mama ke toko elektronik. Saatnya berganti seragam, makan siang dengan cepat. Siapa tahu saat aku pulang dari toko, dua kucingku sudah bermain bersama lagi.